Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam babu idza tawajahal musliman bisayfaihima, bab apabila dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya. Nah, kita sampai pada hadis kedua dari bab tersebut, yaitu hadis nomor 1835. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atan. Tidaklah tegak hari kiamat hingga dua kelompok berperang, saling bunuh-membunuh, bainahuma maqtalatun 'azimah. Di antara keduanya terjadi peperangan yang besar, da'wahuma wahidah. Slogannya sama, satu. Apa itu maksudnya? Di antara para ulama katakan bahwa semuanya mengatasnamakan Islam. Semuanya mengatakan atau beranggapan bahwa kelompoknya yang benar. Jadi kalau tadi dikatakan da'wahuma wahidah, yakni li'anna kullan minhuma yatasamma bil Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Au yadda'i annahu muhiq, atau beranggapan bahwa kelompoknya lah yang benar. Baik, ini salah satu di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat nanti. Memang kalau kita lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW katakan, sa'altu rabbi thalathan, saya minta kepada Tuhanku tiga hal. Fa'atani sintain, Allah berikan kepadaku dua. Wa mana'ani wahidah, Allah tidak kabulkan satu. Yaitu sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah fa'ataniha, aku minta kepada Tuhanku jangan sampai umatku ini dilanda kalau misalnya paceklik lah gitu, sampai kelaparan, sampai ini ya, kalaupun ada itu kan lokal-lokal saja. Kemudian Allah berikan kepadaku, Allah kabulkan. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq, aku minta kepada Allah supaya tidak binasakan umatku dengan tenggelam. Ya kalau ada banjir, tsunami ya lokal saja, tetapi tidak seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, fa'ataniha, Allah berikan kepadaku. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Nah, ini yang ketiga nih. Aku minta kepada Allah supaya Allah jadikan peperangan mereka bukan di antara mereka, yakni supaya mereka tidak saling berperang. Fa mana'aniha, Allah tidak kabulkan. Nah, ini maka sering terjadi peperangan itu antara sama umat Islam. Dan pada kajian yang lalu kita sudah bahas, ketika terjadi hal seperti ini, Nabi SAW katakan bahwa yang lebih baik kita tidak terlibat. Itu yang di bab sebelumnya, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun
minal qaim. Nanti akan terjadi fitnah-fitnah, huru-hara, kekacauan, peperangan. Al-qa'idu fiha khairun minal qaim. Yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'imu fiha, yang berdiri padanya khairun minal masyi, lebih baik dari yang berjalan. Wal masyi, dan yang berjalan fiha padanya khairun minas sa'i, lebih baik daripada yang berlari-lari kecil, dan seterusnya lah. Nah, itu para ulama mengartikan bahwa yang terbaik yang paling tidak terlibat dalam peperangan-peperangan tadi. Nah, kecuali kalau peperangannya itu seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok di antara orang mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma, adakan islah di antara keduanya. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau yang satu kelompok melampaui batas, berbuat zalim terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang berbuat zalim tadi, hatta tafi'a ila amrillah, hingga dia kembali kepada agama Allah. Fa in fa'at, maka kalau dia telah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka islahlah, damaikan di antara keduanya dengan cara yang adil, dan berlakulah adil, dan seterusnya. Baik, jadi ini di antara tanda-tanda kalau hari kiamat nanti sebentar lagi tiba, kalau sudah ada dua kelompok yang saling berperang, peperangan yang sangat besar, dan dua-duanya mengaku atau beranggapan dia yang paling benar. Baik, kemudian bab yang ke-6, babu ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yakunu ila qiyamis sa'ah. Bab tentang pemberitahuan Nabi tentang apa yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Hadis nomor 1836. Hadis Hudzaifah, yaitu hadis yang berasal dari Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Hudzaifah bin Yaman. Khotobanan Nabi, laqad khotobanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Sungguh Nabi berkhutbah kepada kami dengan satu khutbah, ma taraka fiha syai'an, Nabi tidak meninggalkan sedikit pun di khutbahnya itu, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat nanti, illa dzakarah, melainkan Nabi menyebutkannya, menerangkannya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, dengan tanda-tanda hari kiamat, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimahu man alimah, yang mengetahuinya dia akan mengetahuinya. Kalau di lafadz Muslim tuh yang menghafalkannya, hafizahu man hafizah, yang hafal ya hafal, karena khutbah Rasul sangat panjang. Dia itu dari pagi, ntar istirahat sholat, dilanjut lagi gitu, karena sebentar lagi Rasulullah SAW sudah mau wafat. Jadi kayak waktunya tinggal sedikit lah gitu. Jadi buru-buru disampaikan kepada umatnya. Maka Hudzaifah katakan tadi, yang hafal ya hafal, yang nggak hafal ya tidak hafal. Wa jahilahu man jahila. In kuntu la aras syai'a qad nasitu. Sungguh saya lupa sebagian dari isi khutbah Rasul itu karena panjang. Fa'arifu ma ya'rifur rajul. Lalu saya pun tahu sebagaimana seseorang mengenali idza ghaba anhu, ketika saudaranya tadi pergi menghilang darinya, fara'ahu fa'arafah, lalu dia melihat saudaranya tadi dan dia mengenalinya. Itu begini, kayak kita lama nggak ketemu teman atau saudara kita, lama begitu ketemu, ya Allah, ini kan saudara saya, ini kan teman saya. Nah, demikian juga khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang tadi, karena terlalu panjang, ada hal-hal yang Hudzaifah lupa.
Nah, ketika terjadi hal tadi baru dia ingat, ini dia yang dulu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di riwayat Muslim tuh akhbaroni Rasulullah bima huwa kainun ila an taqumas saah. Rasul memberitahu aku apa yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altu. Maka tidak ada sesuatu pun melainkan aku tanyakan. Jadi kalau Hudzaifah nggak paham apa ini maksudnya ya Rasul, illa anni lam as'alhu, hanya saja saya tidak menanyakan kepada Nabi ma yukhriju ahlal Madinah minal Madinah, apa yang membuat penduduk Madinah keluar dari Madinah. Karena ada di hadis tentang akhir zaman nanti bahwa penduduk Madinah nanti akan meninggalkan Madinah. Cuma Hudzaifah lupa tidak bertanya kenapa penduduk Madinah itu keluar dari Madinah. Baik, jadi yang kita baca di Al-Lu'lu' Wal-Marjan ini hanya sebagian dari asyratus sa'ah, yaitu hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, babun fil fitnati allati tamuju kamaujil bahar. Tentang fitnah, huru-hara, peperangan yang terjadi seperti gelombang di laut. Maksudnya sangat dahsyat. Hadisnya hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis Hudzaifah semoga Allah ridhoi, dia katakan kunna julusan inda Umar, kami sedang duduk-duduk di tempat Umar radhiyallahu anhu. Faqal, lalu Umar berkata, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, tentang fitnah. Fitnah kemarin sudah kita bahas, kadang yang dimaksud fitnah ya cobaan, dan setelah ini maksudnya fitnah ya yang dimaksud cobaan tadi atau huru-hara yang akan terjadi menjelang hari berikutnya nanti. Baik, qultu, Hudzaifah katakan, aku katakan, ana kama qalahu. Qal innaka alaihi au alaiha la jari. Ya, saya, kata Hudzaifah, kama qalahu, saya tahu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar katakan, qal innaka alaihi au alaiha la jari. Ini ada perawi yang lupa alaihi atau alaiha. Kalau alaihi, kamu berani juga ini terhadap Rasul. Kalau alaiha, terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kok berani kamu mengatakan itu? Memang benar apal gitulah. Kemudian qultu, aku katakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Yang pertama adalah fitnah atau cobaan seseorang fi ahlihi, tentang keluarganya. Yakni apa ini maksudnya? Kalau Abu Alan As-Siddiqi katakan fitnah cobaan seseorang tentang keluarganya adalah bi ayyatiya min ajlihim bima la yahillu minal qawli awil fi'li. Jadi fitnah cobaan dari Allah tentang keluarga adalah karena membela keluarganya seseorang melakukan hal yang tidak halal, minal qawli awil fi'li, baik perkataan atau perbuatan. Maksudnya seseorang berkata atau berbuat yang tidak halal demi keluarganya. Nah, itu adalah fitnah atau cobaan. Inna min azwajikum, sungguh di antara istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu adalah fitnah, cobaan. Jadi mudah-mudahan kita lulus dalam hal ini. Ya, semua orang mencintai keluarganya lah. Tidak mungkin seorang tidak mencintai keluarga. Tetapi jangan sampai kecintaan kita terhadap mereka
menjadi penyebab kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa malihi, yaitu fitnah tentang hartanya. Cobaan tentang hartanya maksudnya adalah bi ayyakhudahu min ghairi ma'khadih, yaitu seseorang mengambil harta, mencari harta bukan dengan cara mengambil yang yakni yang halal. Wa yusarrifu fi ghairi masrafih, dan dia menyalurkannya. Wa yusarrifahu, dan dia mentasarrufkannya, menyalurkannya bukan pada tempat penyalurannya. Mengambil dari cara yang tidak benar, mengeluarkan juga di tempat yang tidak benar. Kan semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di hadis yang la tazulu qadama abdin, dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, yakni di mahsyar nanti, hatta yus'al, hingga ditanya, yakni di antaranya tentang rizkinya, dari mana dia min ainak tasabah, dari mana dia memperolehnya dan digunakan untuk apa. Ini fitnah yang kedua. Yang ketiga wawaladih, dan fitnah tentang anaknya, yakni bi faratil mahabbati wasyughli bih, yakni dengan mencintai anak secara berlebihan dan disibukkan oleh anaknya tadi dari melakukan hal-hal yang baik. Jadi ya, mengurus anak juga satu kebaikan, itu perintah Allah, tapi jangan karena berlebihan mencintai anak sampai kita tidak melakukan al khairat, hal-hal yang baik. Kemudian awit tawaghul fil iktisab min ajlihim, atau terlalu dalam, yakni terlalu banyak dalam mencari rizki karena keluarga tadi, min ghairi ittiqa'il muharramat, tanpa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah seseorang, cobaan seseorang fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Selanjutnya adalah tetangganya. Apa ini contohnya? Bi ayyatamanna mithla halih, misalnya pengen kayak tetangganya ngelamun, terus coba kalau saya punya ini kayak tetangga saya, punya itu kayak tetangga saya, akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutannya mana tadi? Tukaffiruha as-salatu was-shaum was-shadaqah. Tapi hal itu bisa dihapus dengan pahala salat, puasa, was-shadaqah, pahala sedekah, wal amru wan nahyu, bisa juga dihapus oleh pahala al amru wan nahyu, yakni amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa kata Umar? Qal laisa hadza urid, bukan itu yang aku maksudkan, yang aku inginkan. Walakinil fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar, tapi yang saya maksudkan adalah fitnah yang seperti gelombang di lautan. Qal laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin, engkau tidak mengapa, yakni enggak kena wahai amirul mu'minin. Dan inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, sebab antara engkau dengan fitnah tadi ada pintu yang tertutup. Itu maksudnya begini, kalaupun terjadi fitnah nanti, huru hara besar nanti, engkau tidak terkena karena ada pintu yang tertutup antara engkau dengan fitnah tersebut. Tapi Umar pinter, dia katakan qal ayuksaru am yuftah, bagaimana yang kau dengar dari Rasul, pintu itu yuksar, didobrak atau dibuka, au yuftah. Qal yuksar, Hudzaifah katakan didobrak, dirusak. Qal Umar katakan idzan la yughlaqu abadan, kalau memang dia dirusak, didobrak, maka tidak akan ditutup selamanya. Baik, saya lanjutkan dulu. Qulna, kami bertanya, yakni kepada Hudzaifah, ini sahabat-sahabat Hudzaifah ini bertanya, akana Umar ya'lamul bab,
apakah Umar tahu yang dimaksud dengan pintu tadi? Qala na'am. Hudzaifah katakan, iya dia tahu. Kama anna dunal ghadi al-lailah. Ya sebagaimana dia tahu sebelum besok ya malam nanti. Ya ini tahu betul bahwa yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar. Inni haddatsuhu bihaditsin laisa bil aghalib. Saya ceritakan hadis itu kepada Umar, laisa bil aghalib, enggak salah. Bukan karena mengada-ngada, bukan karena biar orang terkagum-kagum, bukan itu. Fahibna an nas'al Hudzaifah. Maka sahabat-sahabat Hudzaifah tadi merasa segan untuk menanyakan kepada Hudzaifah. Fa'amarana Masruqan fasa'alah. Lalu kami menyuruh Masruq untuk bertanya tentang Hudzaifah. Faqal, dia katakan al-babu Umar, pintu itu adalah Umar. Apa maksudnya? Jadi ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Selagi Umar masih hidup tidak akan terjadi fitnah besar tadi. Sebab Umar tuh sahabat yang pemberani. Jadi pemberani itu juga perlu gitu. Kalau Abu Bakar kan lemah lembut, sangat lemah lembut. Bahkan kalau baca Quran saja nyaris bacaannya tidak terdengar karena tangisannya yang lebih dominan itu. Tapi nggak disalahkan oleh Rasul, ya disuruh kerasin dikit itu aja bacaannya. Kalau Umar keras bacanya. Kenapa wahai Umar? Biar setan takut. Ya benar, mas setan takut sama Umar itu. Kan kelebihan Umar diantaranya kalau lewat satu lorong, setan tidak berani papasan dengan Umar, dia akan lewat lorong yang lain. Jadi segitu pemberani yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau hijrah ke Madinah juga yang lain sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Siapa ini yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, nih hadang Umar kalau berani. Ini kelebihan Umar. Masih banyaklah sebetulnya kelebihan yang Allah berikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya ini, selagi Umar masih hidup tidak akan terjadi fitnah tadi. Tetapi ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah, bagaimana kata Rasul, pintu itu nanti dirusak apa dibuka? Hudzaifah katakan dirusak, didobrak nanti. Umar juga tahu idzan la yughlaqu abadan, kalau dirusak berarti selamanya akan terbuka, tidak akan ditutup. Dan ternyata benar. Ya Rasul benar lah, kalau Rasul bukan ramalan gitu, tapi pemberitahuan tentang apa yang bakal terjadi. Nah, ternyata benar Umar bin Khattab radhiyallahu an dibunuh. Nah, itulah pintunya yang didobrak tadi. Nah, setelah itu terus terjadi peperangan. Jadi di zaman Utsman bin Affan itu terjadi balwa ma'a balwa tusibuh, kata Rasul cobaan yang akan timpa dia. Sudah mulai ada pemberontakan. Nah, kalau Umar bin Khattab, siapa yang bunuh? Yang bunuh Abu Lu'lu'ah. Kalau jumhur ulama katakan Abu Lu'lu'ah ini Majusi. Meski ada juga yang katakan Abu Lu'lu'ah itu Nasrani, dan juga katakan Muslim, tapi yang lebih pas dia adalah Majusi. Dia jadi budak terus pindah-pindah ke Romawi dan akhirnya ke Madinah. Dialah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa masalahnya? Nah, beda-beda itu para ulama jelaskan. Ada yang katakan masalah pribadi, ada juga karena Umar zalim, dan surah Allah enggak yang kedua ini. Umar terkenal sangat adil. Baik, kemudian selanjutnya Umar dibunuh di zaman Utsman juga mulai terjadi huru-hara. Apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Dia Khawarij. Dan sebetulnya dia sudah ingin urungkanlah niatnya untuk membunuh Ali. Karena orang-orang Khawarij itu saling menghasut lah mereka. Sudah bunuh aja semuanya. Ali bunuh, Muawiyah bunuh dan seterusnya.
Dia berangkat yang mau membunuh Ali. Nah, Ibnu Muljam ini dia sudah pengen urungkan niatnya. Tapi ada seorang perempuan yang cantik. Saya mau jadi istrimu, nggak usah pakai mahar, asal kamu berani membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini perempuan dendam? Karena dulu bapaknya diantaranya itu di dalam peperangan itu dibunuh oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, dia dekati si Ibnu Muljam tadi, udah bunuh aja, ntar kalau bisa berhasil membunuh Ali, saya mau jadi istrimu. Nah, jadi godaan lelaki diantaranya itu ya, ada yang terutama peyem. Peyem. Nah, jadi kalau di soal Imran Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi atau dibuat manusia memandang indah kecintaan, minan nisa wal banin, istri, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, emas, perak dan seterusnya. Ada orang karena nggak senang dengan Islam, tuh kan Islam menomorduakan perempuan. Kenapa di situ kok zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, tidak minar rijal? Berarti perempuan dianggap objek dong. Nah, ini orang nggak senang dengan Islam ya. Tapi kalau Al-Quran itu realistis, itu apa adanya. Allah yang ciptakan lelaki, ciptakan perempuan. Allah yang lebih tahu tentang hal ihwal lelaki dan perempuan. Ini di pengajian ibu-ibu, ketika membahas ayat itu saya tanya, saya mau tanya Bu, tapi dijawab dengan jujur. Ibu-ibu lebih tergoda dengan apa lelaki? Mbak jujur ya. Lalu senyum, iya duit. Iya perempuan pasti seneng lah, lelaki yang tampan, lelaki yang gagah pasti senang. Tapi godaan perempuan yang terutama bukan itu ternyata. Ini apa? Al-qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Maka biar umur 70 tahun nyari umur 20 tahun juga insya Allah bisa ya, asal punya wal qanatiril muqantarah. Jadi ibu-ibu tadi jujur, benar kalau perempuan lebih tergoda ke harta yang banyak. Kalau lelaki ya lelaki harta juga senang, siapa yang nggak senang harta. Tetapi yang terutama adalah minan nisa, perempuan. Jadi banyak orang berbuat yang nggak benar gara-gara perempuan kan ya, peyem tadi, minan nisa. Nah kalau albanin sama lah, albanin anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati minal an'ami wal harth dan seterusnya. Jadi Ibnu Muljam tadi juga tergoda karena itu, karena perempuan cantik mau dinikah tanpa mahar. Kemudian dia lanjutkan niatnya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, tapi ya ternyata nggak lama setelah itu kan dihukum kisos, dibalas dia. Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang membunuhnya. Ya udah nggak dapat apa-apa. Kalau orang niatnya sudah nggak bagus, malah nggak dapat apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu bab ke-8, babu la taqumus sa'ah, bab tentang tidak akan berdiri hari kiamat, hatta sehingga nanti sungai Efrat itu kering. Wallahu alam sabab keringnya apa gitu. Jadi kayak di hadis-hadis itu dijelaskan secara global gitu. Selanjutnya tidak dijelaskan secara rinci. Kayak contohnya orang Yahudi Dajjal nanti begitu keluar diiringi 70.000 Yahudi dari Isfahan. Nah, apa sekarang ada Yahudi di Isfahan? Ada, tapi tidak sebanyak itu. Nah, kok bisa nanti begitu? Ya wallah alam, nanti cara Allah. Apa yang di Israel itu migran ke sana nanti, atau yang dari negeri-negeri yang lain. Sebab Yahudi kan banyak di mana-mana juga.
juga apa ada lah gitu. Di Somalia ada, di Yaman juga ada, di Indonesia juga ada. Nah nanti akan Dajjal itu akan diiringi oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan. Baik, kemudian di hadis ini Efrat kering. Nah, kering karena apa? Wallah alam. Pokoknya Nabi jelaskan kering aja. Kemudian kata Rasul, yushikul furatu ayyahsira. Hampir tiba saatnya sungai Efrat itu kering an kangzin, lalu menampakkan simpanan min dahabin dari emas. Faman habarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Siapapun yang hadir ke tempat itu jangan dia mengambil sedikit pun darinya. Sebab di hadis yang di lafadz Muslim itu Nabi katakan nggak akan selamat nanti. La taqumus sa'ah hatta yasiral furat an jabalin min dhahab. Nanti tidak akan tegak hari kiamat hingga sungai Efrat kering dan menampakkan gunung emas. Yaqtatilun nasu alaih, manusia akan membunuh untuk memperolehnya. Fa yuqtalu min kulli mi'atin, dari setiap 100 orang yang terbunuh adalah tis'atun wa tis'un, 99. Jadi 100 orang yang terbunuh 99, yang selamat cuma 1. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang di antara mereka akan mengatakan la'alli akunu ana alladzi anju, mudah-mudahan aku yang selamat atau yang tidak terbunuh. Kalau ini ternyata orang kalau sudah untuk harta itu segala upaya dilakukan. Maka kalau kita lihat di Quran, berinfak di jalan Allah itu apanya dulu yang dimulai ini? Harta apa jiwa? di Quran seringkali harta dulu kan ya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kelihatannya orang memang lebih sayang jiwa daripada harta, tetapi realitanya itu banyak orang yang rela mati demi memperebutkan harta. Nah contohnya ini di akhir zaman nanti orang akan berebut emas yang ada di sungai Efrat, tapi ya celakanya dari 100 orang yang selamat cuma 1. Kapan ini terjadi? Ya wallah alam, Nabi tidak jelaskan. Kalau yang Nabi tidak jelaskan kapan tuh lebih baik kita ini saja lah Pak. Jangan prediksi sekian tahun nanti malah salah nanti. Salah satu yang nulis buku yang memperkirakan hari kiamat itu terjadi tahun berapa Tembari? 2012 ya. Itu saya kenal baik tuh orang, cuma tinggalnya jauh di Kalimantan. Nah, terus yang kasih pengantar kan ustadz terkenal di Jakarta tuh, udah almarhum tapi saya nggak perlu sebut ya Pak. Terus yang saya dengar dari teman yang satu lagi, sampai anaknya pun waktu itu ditarik untuk kuliah di Bandung, padahal berprestasi, ditarik karena dia yakin dengan tadi. Terus suatu ketika dia nelpon teman saya, siapa ya yang telepon? Si Fulan. Nih saya mau ngomong nih. Siapa ini? Imron. Katanya kiamat, kok nggak jadi sih? Udah lewat berapa tahun dan dibilang intadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Itu ayat Quran yang disitu, tunggulah, kami termasuk orang-orang yang menunggu bersama dengan kalian. Nah, siapa yang nggak percaya dengan hari kiamat? Cuma menentukan tahun sekian. Nah ini yang Rasul saja kan tidak tahu. Rasul ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tentang hal itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Nah kalau tanda-tandanya Nabi beritahukan, tapi kapan datangnya hari kiamat
Rasul pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Jadi kalau mencoba ngeramal-ngeramal, memprediksi kapan datang itu ya bisa benar bisa salah. Itu tidak didasarkan pada ini, yang kayak di itu gimana hadis yang umur umat Muhammad 1500 tahun. Ya hadisnya kan dhaif, riwayat Abu Dawud. Ya dhaif aja lah, nggak usah di apa. Dan yang penting ketika contohnya ketika ada seorang datang pada Rasul, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Ma'adatalah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jadi ada yang lebih penting, yaitu bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Kayaknya yang benar Deddy Mizwar, hari kiamat semakin dekat. Nah gitu ya, di sinetronnya itu dulu. Hari kiamat semakin dekat. Ya benar, makin dekat. Cuma kapan datanya wallahu alam lah. Yang penting kita siap. Baik, kita lanjutkan hadisnya tadi. Jadi baik, bab ke-14, babu la taqumus sa'ah, bab tentang tidak berdiri hari kiamat hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidak akan tegak hari kiamat hingga keluar api dari negeri Hijaz. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah, tidak akan berdiri hari kiamat hatta takhruja narun min ardil Hijaz, hingga akan keluar api apa ini wallahu alam. Nabi katakan begitu saja, dari Hijaz, tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Itu karena api tadi sangat terang hingga bisa menerangi leher-leher onta yang ada di Busra. Busra adalah satu kota yang terkenal di Syam, yang antara Madinah dengan Damaskus. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini, hadis 1839. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Irak, betul. Ya, cuma bagaimana nanti mereka datang ke sana wallahu alam. Apa yang sekarang itu nanti beranak pinak sampai jumlahnya segitu, atau dari tempat lain datang ke sana, ya wallahu alam. Nabi cuma katakan begitu saja. Ya, silakan dalam baca. Hari pertama tadi yang dibahas tentang tidak terjadi kiamat sampai dua kelompok berperang. Ya, dua-duanya ngaku benar. Ya. Ini sudah terjadi ketika pasukan Muawiyah berdekat. Betul. Ya. Jadi sebagian ulama itu mengartikan itu, antara kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dua-duanya merasa merasa benar gitu. Atau wallahu alam yang dimaksud nanti itu, atau nanti menjelang hari kiamat, wallahu alam. Ya. Fadhal, silakan. Ciri-cirinya tadi itu kan berperang. Betul. Kan nanti setelah terjadi kan harus ada, kan turun dajjal dulu. Ya, betul. Yang tidak ada yang main melawannya. Betul. Nanti setelah itu baru turun Nabi Isa. Betul. Betul. Ini kan masih jauh karena Nabi Iya, betul. Benar. jadi Pak, Dajjal itu cuma itu tadi. Kalau saya lebih suka mengartikan sesuai yang ada di hadis saja. Kan ada orang yang interpretasikan Dajjal itu ini itu dan seterusnya kan ya. Ya ternyata ya nggak semua benar gitu. Ada miripnya lah tapi bukan. Kayak contohnya Dajjal itu Freemasonry itu, yang underground movementnya Yahudi itu, yang Freemasonry. Karena
satu mata kan tandanya, apa lambangnya. Tapi kalau kita lihat di hadis, Dajjal itu a'waru ainil yumna, buta matanya yang kanan. Berarti kan matanya dua, cuman yang kanan buta gitu. Jadi bukan satu mata. Bahwa ada kemiripan antara Freemasonry dengan apa Dajjal, iya, tapi ya nggak semua sama. Sebab Nabi katakan innahu syabun, dia adalah pemuda. Ya pemuda. Dulu ada yang begitu saya katakan begitu, loh Ustaz tuh nggak percaya dengan Freemasonry. Ya Allah, ente belum lahir saya sudah baca buku tentang yang orang Arab katakan al-masuniyah gitu. Kalau ini kan Freemasonry, tetapi mengartikan Dajjal dengan apa? Dengan Freemasonry itu ntar dulu, bisa benar bisa salah. Lalu ada juga yang dulu katakan nah itu komunisme. Ya ternyata bukan. Kemudian ada juga yang lebih mirip lagi, Sai Baba yang tokoh apa Hindu apa ya itu. Kalau lebih mirip lagi ternyata juga bukan, dia meninggal, Sai Babanya sudah meninggal. Maka lebih pas Dajjal ya Dajjal. Sekalipun di sana nanti akan ada orang atau kelompok yang mirip-mirip sifatnya dengan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Masih lama ya Dajjal. Nah nanti Nabi Isa turun. Kemudian katakan berarti Nabi terakhir Isa dong? Bukan. Nabi terakhir Muhammad SAW. Nah, Presiden Indonesia yang terakhir sekarang Pak Prabowo apa Pak Jokowi? Ya tetap aja Pak Prabowo, kan beliau udah nggak jabat siapa gitu lah. Jadi Nabi terakhir ya Muhammad Rasulullah SAW, karena Isa datang, Isa turun tidak membawa syariah baru, ya akan mengajak manusia untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Baik, silakan. Dari awal sampai akhir. Iya. Ada paling panjang tuh nanti di akhir Riyadhus Shalihin yang dulu pernah kita kaji, itu tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj gitu. Ya berurutan. Tapi ya nggak cuma itu aja yang disebut tentang Dajjal, Nuzulu Isa, Ya'juj wa Ma'juj, apa Yagog and Magog gitu ya apa. Itu semua percaya itu, mau Yahudi, Nasrani, ini tentang Yagog and Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Itu berurutan hadisnya. Belum, nggak dijelasin. Kalau yang itu tadi urut, ini dulu gitu. Dan di akhir hadis itu bahwa nanti akan Allah kirim angin, setiap mukmin yang ada iman di hatinya mati kena angin tadi. Nah, waya beko syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia yang jahat-jahat. Wa fihim taqumus saah, dan kepada mereka ini nanti akan tegak hari kiamat. Jadi kiamat itu terjadi ketika orang sudah jahat-jahat semua, yang beriman mati. Ya silakan. Ada lagi, silakan. Baik. Ya. Ya. Amalan itu, Ya. fitnah-fitnah itu akan tidak terjadi atau bukan. Redam. Begini, kan tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa. Meski kita sudah berhati-hati,
apalagi yang tidak berhati-hati. Nah, kayak penyebab dosa tadi diantaranya itu ya karena membela keluarga, anak, karena ngiri dengan tetangga dan seterusnya. Di antara penyebab-penyebab dosa kan itu. Nah, kemudian dosa-dosa tadi bisa dihapus oleh Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Ya, sholat, infak dan seterusnya kan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi yang buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan tadi. Wallahu a'lam, insyaallah begitu. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.